Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat jejak senang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam kali ini kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu sedang berada di sebuah makom yang memang makom tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Kejaran. Makom siapa? Yakni adalah makom Syekh Abdurrahman. Sempat viral makom tersebut ditemukan oleh masyarakat sekitar atas petunjuk dari ulama, yaitu Kang Babas mengatakan bahwa di daerah di sini ada waliullah, dan alhamdulillah sekarang kondisi makamnya sudah sangat luar biasa, maju pesat, dibangun bersama swadaya masyarakat bersama para donatur tentunya, dan hadir pula pada kesempatan kali ini yaitu muharik atau penjaga makom. Kalau bahasa kerennya kuncen lah, kuncen. Nah, dengan Kang Ustadz Opik. Kita nanti akan tanya-tanya dengan Kang Ustadz Opik seputar sejarah dari Syekh Abdurrahman ini, agar kita semua tahu, agar kita semua paham dan tidak gagal paham. Karena ketika sebuah keilmuan haruslah menanyakan kepada seseorang yang memang orang tersebut merupakan pelaku. Dari mulai awal ditemukannya makom ini sampai dengan sekarang. Ketika hal yang demikian kita lakukan, maka insya Allah ke depan kita akan dijadikan sebagai orang-orang yang cerdas karena mau untuk bertanya. Karena dengan sebuah pertanyaan atau sebuah penjelasan nanti akan dijadikan sebuah ilmu yang insya Allah ke depan akan bermanfaat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah dihadiri juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Setelahnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Kang Ustadz Opik, mengenai sejarah dari makam Syekh Abdurrahman ini, mulai kapan ditemukannya dan bagaimana bisa ditemukan makam tersebut. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Kami dari tim Jejak Jeneng ingin menanyakan sejarah tentang Syekh Abdurrahman. Ceritanya bisa ditemukan makom ini itu gimana Kang Ustadz? Awalnya apa? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala wa ba'dah. Ya, terima kasih kepada sahabat rekan Jejak Jeneng yang sudah berkunjung ke situs makam Syekh Abdurrahman Langen. Jadi saya menjelaskan bukan sejarah syekhnya, saya hanya menjelaskan tentang penemuan awalnya bagaimana. Jadi begini, perkiraan tahun 2014 pada waktu itu di TPU tempat pemakaman umum ya Buyut Jangkung lah. Ada yang mengatakan Anjing Jangkung, kalau orang dari jauh mah, mengadakan acara unjungan. Ketika itu ya memanggil mubaleg dari Cirebon, tepatnya ya Pak Kiai Babas dari pesantren Buntret. Beliau putranya Kiai Fuad Hashim. Beliau bercerita pada waktu ceramah itu bahwa di tempat pemakaman umum ini banyak saudara-saudara dari Cirebon. Ya memang cerita-cerita orang tua dahulu katanya sih ya sesepuh dan leluhur-leluhur dari sini itu jalurnya ke Keraton Cirebon, Keraton Kesepuhan. Nah, terus beliau bersambung bercerita lagi, bahkan ada ya istilahnya yang lebih sepuh, lebih tua, cuman beliau masih belum mau menyebutkan nama. Cuman kata beliau itu
beliau mau menyebutkan nama, asal masyarakat di sini bisa melaksanakan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Di antaranya satu, harus membuat musola di TPU sini. Yang pertama itu alhamdulillah ya gotong royong antara tokoh ulama, agnia dan umaro, akhirnya berdirilah ada sebuah musola di sini namanya Musola Al-Karomah. Nah, terus yang kedua, disuruh menghatamkan Al-Quran minimal 1 bulan itu 1 kali. Berhubung di pemakaman sini kalau rameh itu malam Jumat Kliwon, jadi saya membuat jamiah dengan rekan-rekan. Alhamdulillah kalau malam Jumat Kliwon bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Itu yang kedua persyaratannya. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah masih eksis setiap bulan malam Jumat Kliwon menghatamkan Al-Quran. Nah, yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menuju pemakaman umum kira-kira dibenahi. Jadi ketika musim hujan orang yang mau berziarah itu ya bisa nyampe. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, supaya pemakaman ini rada nyaman dari gangguan-gangguan ya hewan yang berkeliaran seperti kambing pada diangon di sini. Akhirnya kan dulunya kan ada pagar cuman sebelah selatannya saja, sebelah sana, sebelah sini dan sininya belum. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah diputeri semua dan dipagar, yang mungkin tujuannya karena ya banyak pengembala kambing kadang-kadang kan masuk ke kuburan pada berak, pada kencing. Jadi mungkin itu. Jadi keempat persyaratan tersebut alhamdulillah sampai tahun 2019 itu sudah bisa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kiajar Wetan. Nah, terus ketika tahun 2019 di Blok Langgen, Desa Kiajar Wetan, di Masjid Miftahul Huda itu mengadakan acara Maulid Nabi. Nah, ketika itu penceramahnya sama Kang Babas. Cuma setelah beliau ceramah selesai, saya beserta tokoh masyarakat di situ, baku dan ya ketua GP Ansor dan lain sebagainya bertanya, "Punten Kang, sampean bengen ka tahun 2014 kalau boten salama pernah wiraos waktu ceramah maketen pripun ibarat wong jalukan mah wis keterima durung?" Oh, terus Kang Babas tangled. Nah, mobil saged melebet tengrika aja teng Makbaro saged. Nah, setelah selesai acara ceramah, nah, makan bersama, akhirnya berziarah di tempat pemakaman umum tersebut, tahlil bersama. Cuman setelahnya tahlil itu, beliau Pak Kiai Abbas itu ada suara. Ya memang kalau orang berbisik itu anginnya itu terasa di telinganya beliau tuh. Nah, bicaranya begini. Ya kata Kang Babas, ini saya hanya menyampaikan, Abbas, isun niki Abdurrahman, isun niki paling tua ning kene ki, isun ki sing Cirebon, jare wong sih isun ki wali. Oh, mengkonon Kang Babasku berkali-kali ning kupingnya Kang Babas ki. Nah, akhirnya ya Kang Babas menyampaikan ning kula ning tokoh masyarakat sing pada hadir negeriku. Nah, akhirnya ya kula mah amanah mangga, sampean yang ngandel ya mangga, boten percaya boten apa-apa. Nah, akhirnya kula memberanikan diri, pripun Pak Kiai sun wonten boten bukti fisike. Nah, terus beliau menjawab, Pak Kiai Abbas, lah ya wikan, karena syekhnya itu istilahnya belum berbicara ke situ. Nah, akhirnya setelah selesai berdialog dengan kami, beliau permisi pamitan mau pulang ke pesantren Buntet. Cuman setelah masuk mobil, beliau membuka kaca mobilnya lagi, terus memanggil saya, "Kang, sini." "Pripun Pak Kiai?"
wauku Syekh wiraos malih isun kuburane gede dawa nganggo tumpukan bata gede-gede. Oh mengkonon Kang Babas wiraos tengkulaku. Terus Kang Babas langsung permisi wangsul. Nah akhirnya kayak kula sing masih tengeriku mau kita berusaha kurang lebih ya 5 tahun ke atas hanya diberi sebuah nama. Nah sedangkan kini di PPR maning jadi sokeng gati kuburan, akhirnya musyawarah priwe. Nah akhirnya kula kalau rencang-rencang membuat tim ekspedisi bahasa keren. Jadi setelah laporan pembubaran panitia peringatan PHBI Maulid Nabi, akhirnya kula rencang-rencang wong pitu yang ilari teng pemakaman umum kulan dingin kayak nasi ngandegna kayak kusat mandeg ya nunggu rencang-rencang durung pada dugi sih, akhirnya jenguk ya priwe wong peteng ning kuburan keder. Nah terus ora suwe ya teman-teman saya datang, akhirnya ya sudah dibagi tugas, ada yang muter ke sana, ada yang muter ke sini. Cuman ya saya tuh kayaknya tuh ya tepat di sini, tapi ya di mana letaknya gitu. Nah akhirnya pas pada waktu itu musim kemarau, memang di situ ada tempat yang gumukan tanah, di atasnya itu banyak pohon ilalang, pohon-pohon seperti tembara, mindi dan lain sebagainya. Cuman waktu musim kemarau itu ninggungan wedus kayaknya ada sing bakar alang-alang itu jadi padang. Cuman anak bata setunggal utuh cirinik awalekut terus bata setunggal. Nah cuman bata kesejen dewek gede ambak, terus bahannya kayak pasir kah, orang kayak bata uletan asingana dedak badage. Cuman gula kelingan wiraosnya Kang Babas ku jare Syekh Kang ngomongnya kuburan isun dawa gede nganggo tumpukan bata gede-gede. Wah kin gicah mencurigakan bata kisin kene kilakas sing kayak kene ki, ayo diteliting kene muter. Nah rencang-rencang kula sampai jam 12 durung pada ketemu, akhirnya ya ngumpul ning suatu tempat ya sing ana batane kah, ayo diteliti. Ternyata setelah diteliti memang sudah berbentuk Kang, batak harus berbentuk anune berbentuk kotak amba ya ambanya kurang lebih 1,70 meter dan panjangnya itu 3,5 meter. Oh ya wis ya insya Allah ini ya yang sesuai yang diriwayatkan oleh Kang Babas tuh. Akhirnya berhubung malam hari wis dikeduk be sekian engko takut banyak ada ular apa, karena memang malam hari belum ada penerangan seperti ini. Nah akhirnya besoknya pas tepat malam Jumat tanggal 17 Rabiul Awal saya permisi ke Pak Kuncen mau menggali kuburan. Jadi ya setelah tanah yang bergumbuk itu disingkirkan, maksudnya medeler mana ternyata ya sudah berbentuk kotak sana. Nah akhirnya encang sajajal di jeroni pira jerone, akhirnya di jeroni jadi batane ku sangang tumpuk. Cuman arena masyarakat waktu awal kan booming kuburan mumbul metu dewek, mungkin yang ditanya itu bukan pelaku utama. Jadi saya menggali, bukan menggali dalamnya seberapa enggak, cuman batane tumpukannya karena pirang tumpuk mengesore anak 9 tumpuk, cuman gali bisa kalian begikian digali, karena kalau siang kan saya riskan, banyak yang nonton disangka yang gali apa-apalah. Nah akhirnya sukiki digali maning, mungkin wong sing ditakoni mau ke dinakian dau katon bata loro, sukikinya melihat lagi katon bata 5 tumpukannya, dan hari ketiganya kelihatan semua 9 tumpuk bata. Jadi dia berkesimpulan bahwa kuburan itu mumbul istilahnya muncul sendiri. Enggak seperti itu. Jadi memang sudah ada ya bata yang sudah bertumpuk panjang dan lebar itu tadinya tertimbun oleh tanah, cuman setelah tanahnya diwiyak, bahasa Jermannya iya diwiyak lemaik digiring-girakan kan iya, jadi ya wis kayak konon
oro oleh numpuk-numpuk kula ora. Us berbentuk mengkonon, cuman arane wajar karena memang ning dhuwure ana wiwitan tembara dan mindi di jadi ya kalikah ya maksa ana sing limpang apa ya paling bener ikune baik. Dari tumpukan muus anak sing maunya kayak konon. Batu-batunya masih utuh, Pak. Masih utuh seperti itu. Nah, akhirnya setelah viral, akhirnya kan masyarakat nempuaken lah ning kula sampean berani berbuat berada tanggung jawab. Ya insya Allah masa tak tinggal Melayu wa. Akhirnya kula lapor Pak Kuwu, ayo Pak Kuwu aja suwe-suwe sowan Pak Kiai, bukti fisik digawa. Akhirnya mereka tindengna ning Kang Babas kayak kenen fotone mengkenen dan lain sebagainya, perwakilan masyarakat kene. Akhirnya Kang Babas tanggal ting kula Kang sing model mengkono masih anak beli langka sungkang singkaton medaukin baik yampu bukatan masih anak sejene sing durung katon mah. Nah terus beliau ya insya Allah kuwen. Nah akhirnya setelah Kang Babas menentukan insya Allah itu bulan jaluk waktu supaya dihadiri, ya alhamdulillah. Terus dihadir Kang Babas menyampaikan maksudnya saya mengundang Kang Babas ke sini itu bukan saya mah hanya pelaku, nggak bisa apa-apa saya itu semua atas petunjuk dari Pak Kiai Abbas, dan Pak Kiai Abbas juga istilahnya menyampaikan hal tersebut itu adalah keistimewaan waliullah. Dari yang tadinya sebuah kata-kata yang bayangan kuburannya isun gede dawa nganggo tumpukan bata gede-gede anak yang dicoba kayak tebakan kan ternyata dibuktikan anak. Nah berarti ini termasuk keistimewaan atau karomah waliullah, bukan keistimewaan saya, bukan keistimewaan siapa-siapa tuh. Nah akhirnya sampai ke sini akhirnya ya Kang Babas ya gelem ora gelem sampeanku bahasa anu wiladah kholidah. Nah sing nemuaken ya sampean sing ngurusi dadi ya priwe dadi ya wis kula diurusi ya alhamdulillah tekang semene ki. Ya pembangunan atas dukungan partisipasi masyarakat, para penziarah, ya daun mentong semene, dan mudah-mudahan ya kedepannya istilahnya ya kira-kira gubungnya ya radakan diganti. Ya, amin. Cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk masalah yang lain-lain nanti ada sendiri yang menyampaikan, itu bukan ranah saya hanya menyampaikan setahu saya atas petunjuk dari Kang Babas dari Buntet itu Kang Ustad. Mangga dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sahabat-sahabat semua penjelasan dari beliau Kang Ustadz Taufik selaku pengurus makom di makom Syekh Abdurrahman Langgeng ini. Sangat jelas memang dan mungkin bisa dimengerti oleh sahabat-sahabat semuanya bahwa ketika menjalankan sebuah instruksi dari seorang kiai, ya kami selaku santri ya sami'na wa ta'atan, dan itu pun penuh dengan perjuangan mulai dari tahun 2014 ditemukan 2019 itu 5 tahun sahabat-sahabat semua. Dan alhamdulillah sekarang kondisi makamnya sudah berbeda karena memang sempat viral makam tersebut dan banyak simpang siurnya. Ada yang mengatakan A, B, C, dan D. Nah, kita dengar langsung atas penjelasan dari pengurus makom itu sendiri. Mudah-mudahan dengan hal yang seperti ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang terakhir, pesan-pesan untuk masyarakat khususnya di desa Kejaran Blok Langgeng ini sekaligus seluruh masyarakat di Indramayu, apa yang harus dilakukan untuk memakmurkan ketika di daerah Indramayu ini banyak wali-wali yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi kami dan tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu itu sering berziarah dengan amaliyah Nahdlatul Ulama. Namun dengan lingkungan masyarakat sekitar, kami hanya memohon saran-saran dari
Kang Opik dan harapannya seperti apa ke depannya? Monggo silakan Kang Opik untuk tambahan. Ya, terima kasih untuk yang sekian kalinya. Jadi saran saya, yang namanya desa, yang namanya kecamatan itu belum tentu ada makam wali orang mulia, termasuk ya kebahagiaan dan kehormatan yang sangat besar, terutama desa kami, desa Kiajaran Wetan, dan tepatnya di Blok Langgen, ada waliullah yang istilahnya wafat dan dikebumikan di tanah ataupun di desa kami. Ini termasuk keistimewaan, apalagi ya yang namanya waliullah itu ya punya karomah sudah jelas. Jadi ya kita masyarakat yang di sini ayo bareng-bareng menjaga, melestarikan, ngurip-ngurip arep sapa maning sing beli ngurip-ngurip wong kana-kana beli weruh. Nah, wong kene sing weruh, siapa yang mau ngomong menghargai kalau bukan kita yang tahu di sini. Ayo bareng-bareng menjaga. Jangan sampai ditemukannya makam Syekh ini dijadikan suatu perdebatan lah, perselisihan masalah, inilah apalah, sok tahu inilah itulah, pokoknya saya masalah itu tidak ngerti, tidak paham. Ada sendiri yang nanti akan membahas lain waktu, nanti siapa-siapa nanti saya tidak tahu. Cuman yang jelas secara fisik bata tersebut bukan bata gaweane wong kene, beda bata gaweane wong bengen. Yambuh jare dinas Budparma yang pernah kesini, ya produk bata tersebut, produk bata berkisar antara abad 14. Itu katanya sama persis bata potongan panjang lebarnya itu di wilayah pemakaman di wilayah Cirebon, ya keluarga keraton ataupun di makam-makam wali di daerah Cirebon sama. Nah itu sekedar istilahnya harapan kami selaku pengurus di sini. Nah karena kalau bukan kita yang menjaga, yang melestarikan, siapa lagi, apalagi kita ya orang NU tulen, tradisi orang NU berziarah kubur, ngeling-ngeling mati, mendongakan wong tua, para wali. Ya mudah-mudahan orang yang didoakan kita itu beliau juga ya balik mendoakan kita. Apalagi waliullah yang punya karomah sering didoakan, ya sebaliknya beliau juga ya akan mendoakan kita. Itu ya harapan kami. Itu saja Kang. Ya. Mangga. Oke. Itu tadi sahabat-sahabat ya memang harapannya sangat sederhana sekali untuk menghidup-hidupkan amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama. Memang jadi kalau seandainya kita bisa lihat bahwa kondisi fisik dari Makbaroh ini itu kisaran abad ke-14, sama dengan situs-situs budaya yang berada di Kabupaten Cirebon. Contohnya adalah di Kabupaten Cirebon wilayah daerah Mundu. Itu ada makom sama Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi alias Ki Gede Mundu alias Ki Lobama. Hampir mirip memang. Situs tempatnya, batu batanya itu hampir sama. Mungkin sahabat-sahabat nanti bisa berziarah ke Ki Gede Mundu. Ada Syekh Lobama di sana. Terus kemudian ada sebuah putra dari Sunan Gunung Jati juga di sana, bisa berziarah ke sana. Membandingkan kalau di sana ada Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, sementara di sini ada Syekh Abdurrahman Langgen. Nah, pertanyaannya apakah sama antara di Cirebon dengan di Indramayu? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan coba telisik versi tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Apakah beliau Syekh Abdurrahman ini ada kaitannya dengan Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi atau Ki Gede Mundu? Wallahu a'lam bishawab. Kita akan coba menelisik. Nanti dikatakan tadi adalah siapapun boleh untuk menelisik asalkan tidak berbeda dengan suatu hal. Nanti akan dilakukan oleh praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Ustadz Syarif Maulana Rahman, untuk menelisik sejarah tentang Syekh Abdurrahman ini.
Dari mana beliau aslinya, bagaimana kisahnya, ikuti video selanjutnya, jangan kemana-mana. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sebagai pembukaan. Tetap ikuti Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Jangan lupa subscribe channelnya Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Klik lonceng dan tetap ikuti terus. Jangan kemana-mana. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, setelah kami melakukan kegiatan aktivitas sebuah kewajiban sholat maghrib berjamaah, dilangsungkan berdoa, tahlil, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan dari segala macam musibah dan kehidupan kita berkah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kami melakukan penelusuran tentang sejarah dari Syekh Abdurrahman, atau yang dikenal dengan sesepuh di Langgen, Desa Kejaran, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, ada sebuah sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan yang memang perbedaan tersebut tidak jauh berbeda dengan awal yang tadi sudah kami mengorek keterangan dari Bapak Kuncen. Nah, beliau Syekh Abdurrahman ini merupakan salah satu keturunan dari Timur Tengah, tepatnya di daerah Baghdad. Nah, beliau berasal dari daerah Baghdad, yang keturunan beliau adalah seorang sultan, seorang raja di daerah Baghdad tersebut. Wallahu alam, kita tidak mengetahui menelisik secara jauh karena memang terlalu tua ketika kita menelisik sejarah orang-orang tua. Tapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami, rasa hormat kami terhadap beliau Syekh Abdurrahman. Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai suatu referensi, suatu tambahan untuk dijadikan sebagai sebuah karangan ilmiah, yang memang metode yang kami gunakan adalah metode kebatinan yang dilakukan oleh praktisi kebatinan kami, tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Syarif Maulana Rohman. Insya Allah dalam hal yang semacam ini tidak akan jauh beda dengan cerita dari Kang Ustadz Taufik selaku juru kunci makom Syekh Abdurrahman. Nah, ketika sudah menelisik sedikit sejarah tentang beliau, maka kami mendapatkan informasi bahwa beliau Syekh Abdurrahman Langgen ini itu berasal dari daerah Baghdad, Irak. Kapan beliau datang ke Indramayu dan dalam rangka apa? Penelitikan kami mengatakan bahwa beliau Syekh Abdurrahman datang ke Indramayu itu dalam rangka utusan, sengaja ingin bertemu, mencari sebuah daerah yang disebut daerah kewalian. Artinya kalau kita melihat daerah kewalian itu tak lain itu adalah daerah Cirebon. Berarti beliau datang dari Baghdad akan menuju ke Cirebon, yang tentunya dengan berjalan kaki. Wah, ini yang lebih menyenangkan lagi. Berjalan kaki menelusuri beberapa tempat sampailah beliau di Indramayu. Nah, lantas kenapa beliau sampai di daerah Kejaran ini? Penelitikan kami yang dilakukan Syarif Maulana Rohman itu ketika beliau Syekh Abdurrahman ini datang ke Indramayu, itu pada saat itu dalam kondisi sakit.
dalam kondisi sakit, terus kemudian ada orang tua di daerah sini, Indramayu di sini, yang mengobati beliau, mengurus beliau sampai beliau itu sembuh. Padahal beliau itu bertujuan ke suatu daerah kewalian. Kita sebut saja daerah kewalian itu Cirebon, karena memang Cirebon itu dari dulu memang sudah terkenal sebagai daerah kewalian. Dari mulai Syekh Datul Kafi. Ada lagi di Cirebon itu yang namanya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi atau Ki Gede Mundu, utusan langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hampir ada kemiripan yang sama, karena beliau datang ke Indramayu ini sekitar tahun 1000-an. Artinya sebelum ada satu nama, satu tokoh kewalian. Kalau diukur di sekitaran tahun 1000-an itu ternyata masuk kepada abad ke-12. Nah, wajar saja kalau seandainya ada sebuah kemiripan cerita yang tadi kami mengorek lebih dalam, tanya-tanya sedikit, karena beliau itu adalah keturunan dari Baghdad, dan saya tanyakan kepada Pak Kuncen, memang betul. Karena yang menemukan awal tadi adalah Kiai Muhammad Abbas, putra Kiai Fuad Hashim, putra Kiai Abbas Buntat, itu mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang tokoh ulama dari Baghdad. Namun karena beliau tidak menyimpulkan, biarkan orang lain yang menyimpulkan tersendiri ketika sebuah kebenaran itu dijadikan sebuah naskah atau sebuah bahan karangan ilmiah. Perlu ada beberapa penelitikan yang memang penelitikan itu menjadi sebuah kenyataan atau membuat sebuah kebenaran. Siapa beliau dan dari mana beliau berasal, ya kita semua pun juga masih butuh referensi ya Pak Kuncen ya. Masih butuh referensi, masih butuh keilmuan-keilmuan yang lain. Oleh karenanya tim Jejak Jeneng Indramayu memberikan sebuah referensi yang memang referensi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk diskusi ilmiah, kapan beliau datang dan lain sebagainya. Menurut kami menyimpulkan bahwa beliau datang sekitar tahun 1000-an. 1000-an beliau dari Baghdad bertujuan untuk mencari tanah kewalian yang berada di daerah Cirebon. Akhirnya beliau jatuh sakit di tengah jalan. Jatuh sakit pada saat itu hampir wafat. Ditolonglah oleh penduduk sekitar, orang tua sekitar di daerah Kiai Jaran di sini. Maka beliau memberikan sebuah bentuk penghargaan bahwa saya kalau seandainya tidak ke Cirebon atau tidak ke daerah kewalian tersebut, saya akan mengabdikan untuk daerah di sini. Dan perlu diketahui bahwa Syekh Abdurrahman ini adalah seorang hafidz Quran. Seorang hafidz Quran yang suaranya sangat luar biasa. Makanya tidak heran ketika kori-kori nasional atau kori-kori yang memang berasal dari Indramayu kebanyakan dari Kiai Jaran. Karena ada sesepuhnya di sini. Ada sesepuhnya seorang hafidz Quran luar biasa. Makanya tadi ditanyakan lagi sama Pak Kuncen, Kang Ustadz Taufik, tanya apa amalan yang sering dilakukan di sini. Ternyata setiap bulan melakukan acara Jam'iyah Khotmil Quran atau semaan Quran dan lain sebagainya. Karena mungkin itu yang diinginkan oleh beliau. Nah, oleh karenanya kita harus bisa menghargai, mendukung satu sama lain. Karena apa? Ini merupakan adalah sosok orang tua pendahulu kita yang memang sebelum ada kita di sini beliau sudah ada. Beliau sudah ada, beliau yang mengamalkan tidak lain hanyalah untuk belajar untuk menghargai orang-orang tua kita, khususnya para kibuyut atau para aulia Allah. Mengenai masalah aulia Allah kembali wallahu a'lam bishawab. Kami semua tidak bisa menyimpulkan bahwa beliau adalah wali. Karena yang mengetahui wali adalah wali. Itu saja yang mungkin kita dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Untuk lebih lengkapnya kisah tentang Syekh Abdurrahman ini, silahkan lihat di kolom deskripsi. Dan jangan lupa tonton video YouTube kami Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Subscribe, like, share, dan komen. Menelisik sejarah-sejarah kibuyut yang ada di Indramayu dan sekitarnya, menjadikan sebuah sejarah sebagai warisan generasi yang akan datang. Yang terakhir,
ketika kita menghadapi sebuah perbedaan versi, perbedaan cerita, jangan pernah jadikan masalah. Jadikanlah perbedaan itu sebuah warna yang satu sama lain saling mengindahkan, sehingga menjadi sebuah tatanan ilmiah, tatanan warna yang sangat indah untuk dipandang mata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.